Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, boleh dirapikan dulu meja dan kursinya ya. Apabila di bawah mejanya ada sampah, boleh diambil dulu dan buang ke tempat sampah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Dede Rohman, Rita, Silmi, Rahma, Erlin, Aida, Rita, Deti. Baik, yang tidak hadir siapa anak-anak? Kenapa Fahri? Oh, sakit. Ya, oke. Kita doakan ya untuk teman-teman yang tidak hadir hari ini, utamanya Fahri yang sakit, semoga disembuhkan dan bisa bergabung di pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, langsung saja ya. Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini merupakan materi penting yang harus kita pelajari sebelum kita mulai mempelajari akuntansi untuk selanjutnya. Sebelum itu, apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Kalau yang aku ingat mah akuntansi sebagai sistem informasi. Wih, boleh kasih plus ya kepada Silmi. Betul ya, yang kita pelajari minggu sebelumnya yaitu akuntansi sebagai sumber informasi, di mana akuntansi itu dipakai oleh pihak eksternal ataupun pihak internal untuk mengambil keputusan. Untuk pihak internal itu untuk manajemen membuat keputusan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian untuk pihak eksternal itu digunakan oleh investor untuk menanamkan sahamnya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, prinsip-prinsip persamaan dasar akuntansi, kemudian analisis transaksi dan tabel persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami prinsip-prinsip persamaan dasar akuntansi dengan benar, kemudian kalian dapat menganalisis transaksi dengan tepat, dan kalian dapat memasukkan hasil analisis transaksi ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Adapun Ibu akan menilai kalian dari 3 instrumen. Yang pertama itu dari sikap, dilihat dari keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan dan juga berdiskusi nanti. Kemudian pengetahuan, dilihat dari ketepatan kalian dalam menjawab soal. Dan keterampilan dilihat dari bagaimana kalian membuat dan memasukkan transaksi dalam tabel persamaan dasar akuntansi dengan benar. Nah, sebelum itu, Ibu kan sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari terlebih dahulu persamaan dasar akuntansi di internet ataupun buku. Jadi, apakah kalian tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Oke Ibu, kalau Fahri baca-baca kemarin itu tentang persamaan dasar akuntansi ini tuh jadi kayak kita tuh dikasih tahu bahwa akun-akun yang mana nanti akan ada di saldo normalnya gitu Bu. Jadi misalnya nanti ada kas, nah kas tuh saldonya awalnya di mana bertambahnya kayak gitu Bu. Ya, salah ya? Baik, terima kasih Pak Ari. Kita lihat ya, apa itu persamaan dasar akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini menjadi pondasi penting dalam akuntansi yang menggambarkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dalam suatu perusahaan. Prinsip utama dari persamaan dasar akuntansi ini adalah bahwa total aset harus selalu sama dengan total kewajiban dan juga ekuitas. Ini membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan perusahaan tercatat dengan benar dan tidak ada penyalahgunaan dana.
Adapun rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, unsur dari persamaan dasar akuntansi yang tadi, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian kewajiban adalah utang atau kewajiban perusahaan, kemudian modal adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Nah, bisa kita lihat ya, yang termasuk dalam kelompok harta yaitu kas atau uang tunai, kemudian ada perlengkapan dan juga peralatan. Nah, utang itu ada utang jangka pendek dan juga jangka panjang, kemudian modal itu bisa berasal dari modal pribadi dan juga dari pihak lain. Nah, kemudian tabel persamaan dasar akuntansi. Ini ya bentuk dari tabel persamaan dasar akuntansi. Pertama itu ada tanggal, kemudian di sisi aktiva itu ada kas, perlengkapan, dan juga peralatan. Serta di sisi pasiva itu ada utang, modal, dan yang terakhir kalian bisa menuliskan keterangan. Nah, kalian boleh lihat ilustrasi berikut ya. Nah, tadi dari ilustrasi tadi diketahui bahwa uang pribadi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yaitu sebesar 500 juta rupiah, kemudian perusahaan memiliki mobil gitu sebesar 200 juta rupiah, di mana mobil ini berasal dari uang pribadi sebesar 100 juta rupiah dan juga berasal dari utang sebesar 100 juta rupiah, serta memiliki laptop sebesar 200 juta rupiah yang berasal dari utang toko Supercom. Apakah kalian bisa memasukkan ilustrasi berikut ke dalam akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi? Yang pertama, memiliki uang 500 juta. Berarti masuk ke dalam akun apa anak-anak? Kas dan modal. Kemudian mobil seharga 200 juta berasal dari uang pribadi, berarti masuk ke akun apa? Apa? Kasnya berkurang. Utangnya bertambah, kemudian kendaraannya bertambah. Sehingga di sisi aktifanya apa? Anak-anak akunnya? Ya, betul. Di sisi aktifanya kas berkurang, kemudian kendaraan bertambah, dan di sisi pasifanya ada utang bertambah. Begitupun dengan soal yang ketiga ya, memiliki laptop itu masuk ke dalam akun apa anak-anak? Betul, peralatan. Kemudian di sisi pasifanya apa? Ya, betul. Oke, betul ya. Jadi Ibu anggap kalian semua sudah paham dari ilustrasi yang Ibu berikan. Kemudian Ibu ada 5 soal, di mana di sini satu orang bisa menjawab satu soal. Nomor 1, 2, 3, 4, 5.
Boleh yang mengerjakan nomor 1 kepada Dede dipersilahkan untuk ke depan. Membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp100.000. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 2. Boleh Fahri mendapat uang untuk bekal sekolah sebesar Rp25.000. Ya, boleh yang nomor 3. Membeli peralatan secara kredit sebesar Rp50.000. Boleh selanjutnya nomor 4. Bentar. Nomor 5 siap-siap ya. Membeli buku tulis sebesar Rp30.000, dibayar langsung Rp20.000 dan sisanya dibayar keesokan harinya. Coba membeli buku tulis harga Rp30.000. Berarti masuknya kemana? Ya, harga perlengkapannya Rp30.000. Ya, kemudian di sisi pasipanya nggak apa-apa, nanti isi keterangannya ya. Oke, membeli. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan soal, keterangannya diisi ya. Oke, terima kasih untuk 5 teman kalian yang sudah membantu Ibu mengisi tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang mari kita berkelompok. Ibu membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini soalnya ya. Iya betul, semuanya dikerjain ya. Oke, anak-anak, apakah ada yang sudah mengerjakan nomor 1? Iya. Apakah ada kendala? Ini Ibu tadi saya bingung doang Ibu aku. Oke, apakah ada yang sudah selesai anak-anak? Oke, kelompok 4 boleh maju ke depan untuk mengisi tabel persamaan dasar akuntansinya. Ih, tidak boleh ya anak-anak. Tidak boleh mengatakan bodoh kepada temannya, hanya saja tidak tepat gitu ya. Mungkin temannya belum bisa ataupun kurang memahami materi ini.
nanti ya, setelah ini kita bahas. Tidak boleh nyontek ya. Apabila tidak bisa, nanti memperhatikan lagi penjelasan selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 4. Boleh kasih aplaus ya. Kita lihat apakah jawaban kelompok 4 betul. Ya, betul. Oke, sekarang waktunya post test. Silakan kalian persiapkan device-nya. Oke, apakah ada yang sudah bisa join? Oke, di sini sudah ada 4 orang yang join, 5, 6. Oke, satu lagi. Apakah ada yang bisa join? Oke, kita langsung mulai saja ya. Oke, apakah kalian sudah bisa? Oke, Ibu harap kalian mengerjakan soal ini dengan baik dan isi sebenar-benarnya ya. Oke, di sini di posisi pertama itu ada Silmi, kemudian di posisi kedua ada Ayu. Wah, di sini Ayu masih memimpin ya di posisi pertama. Apakah ada yang sudah beres? Wah, nge-lag mungkin jaringannya ya. Oke, di sini posisi pertama itu ada Ayu, kemudian yang kedua Neng Ria, dan yang ketiga siapa ya? Oh, ini yang pertama itu ada Ayu, kemudian yang kedua Silmi, dan ketiga Neng Ria. Oke, teman-teman, bagi yang di posisi ke bawah nanti akan ada remedial, dan bagi posisi 5 teratas akan ada pengayaan ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, kemudian kalian juga sudah menganalisis transaksi serta mengisi tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini?
Ya udah, jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Terus terus tadi di harta itu ada kas, ada peralatan, ada perlengkapan, itu masuk ke sisi aktiva. Kalau di sisi pasiva itu ada utang sama modal. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya untuk Ayu. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita refleksi. Dari pembelajaran tadi, apakah ada materi yang tidak kalian mengerti? Oke, alhamdulillah kalian sudah mengerti semua ya materi yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian dari berbagai metode tadi mengerjakan pribadi, kemudian diskusi kelompok serta kuisis, mana materi yang paling kalian sukai metode? Kebanyakan menyukai kuisis ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa menggunakan kuisis lagi ataupun metode pembelajaran lain yang lebih menarik. Oke, untuk tugas pertemuan selanjutnya, Ibu tugaskan kalian untuk mempelajari materi mengenai zona umum di buku ataupun internet. Oke, terima kasih anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan ataupun yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kepada ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dalam hati. Mulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Udah Pika.